Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para asatid yang senantiasa kami hormati, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya yang semoga senantiasa Allah berikan keberkahan dan kesehatan dalam hidupnya sehingga dapat berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Jamaah salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai nikmatnya alhamdulillah kita mampu melaksanakan ibadah puasa yang alhamdulillah sudah 4 hari ya. 5 hari apa 4? Alhamdulillah, dan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan Allah terima dengan seluruh keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya mendapatkan jadwal mengisi untuk di hari Sabtu dan ini yang pertama kali. Namun izinkan saya tetap meneruskan kajian Sirah Nabawiyah yang biasa kita bawakan. Sebelum itu marilah kita bacakan Ummul Kitab, terutama bagi pengarang kitabnya. Semoga senantiasa Allah ampuni dosanya dan Allah tempatkan di surganya yang mulia. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihil kiram khususan limusan annallahu ayyu ala darajatin fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dunya wal akhirah. Syai'ul lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Perintah bersolawat, letter lucknya tidak diajarkan kecuali melalui berbagai hadis. Artinya selawat-selawat yang berkembang masih tetap diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allahi fid dharain. Kita meneruskan tentang hasil pertemuan untuk pertemuan orang Quraisy untuk menekan baginda sallallahu alaihi wasallam, menghentikan atau minimal meminimalisir dakwanya, mengurangi. Setelah mereka putus asa bahwa tekanan fisik tidak memberikan efek yang berarti bagi para pengikutnya. Bahkan terlihat mereka semakin kuat, semakin kuat. Dan mereka akhirnya bertemu dalam satu musyawarah dan majulah Utbah yang masih dalam klan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini masih kerabat. Mengajukan diri untuk menemui baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hasilnya dibacakan surat Fussilat 1 sampai dengan 14. Kita teruskan. Fa amsaka Utbatu bi faihi. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab seluruh argumentasi dan usulan serta beberapa hal yang disampaikan oleh Utbah ke hadapannya dijawab dengan surat Fussilat, wahyu. Utbah keder. Jadi apa namanya? Bahwa yang disampaikan ayat-ayatnya benar. Jadi nggak salah. Seluruh yang disampaikan tadi benar menurut pikirannya. Fa amsaka Utbah bifai. Maka Utbah segera menutup mulut baginda sallallahu alaihi wasallam dengan dua tangannya. Ya, orangnya berhadap-hadapan, kira-kira. Wa nasyadahur rahimah ayyakuffa an dzalik. Dan dia memohon kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meneruskan ayat-ayatnya. Jadi pengeng kali ya. Benar, tidak bisa terbantah, tapi tidak punya argumentasi. Dia yang mengajukan, dia yang memulai diskusi, tapi ketika dibacakan, semuanya benar menurut pikiran. Jadi kayak kita udah kehabisan akal. Berhenti. Maka ini wa nasyadahu ar-rahimah ya, memohon. Jadi kayak
minta supaya berhenti. Falamma raja'a Utbatu sa'aluhu. Setelah selesai dan dia menghentikan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meneruskan ayat-ayatnya. Padahal meskipun tidak diteruskan mungkin berhenti wahyunya turun sampai di situ. 14. Utbah kembali ke kelompoknya, kaum musyrikin. Dan mereka tentu meminta hasilnya. Apa hasilnya? Faqala, Utbah lalu menjawab, Wallahi, laqad sami'tu qawlan ma sami'tu mislahu qat. Demi Allah, sungguh aku telah mendengar suatu qaul kalam yang tidak pernah aku dengar sebelum. Wallahi ma huwa bisya'. Demi Allah, itu bukan syair. Wala bil ihana. Dan juga itu tidak berupa ramalan-ramalan. Wala bis sihr. Dan juga bukan sihir. Ya ma'syara Quraisyin, ati'uni faj'aluha bi. Wahai kaum Quraisy, izinkan aku meminta kalian. Aku mohon izin agar dia berada dalam tanggung jawabku. Jadi dia nggak bisa nekan, malah melindungi. Tapi dia punya argumentasi culas. Khallu bainar rajul wa baina ma huwa fihi fa'taziluhu. Biarkan dia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dikerjakannya, dengan apa yang didakwakannya. Dan jika tidak suka, fa'taziluhu. Cuekin. Kehabisan akal ya. Karena dia sudah mengambil tanggung jawab untuk melindungi baginda. Karena memang klannya. Jadi akhirnya dia meminta kaumnya. Jadi sudah, kalau bahasa kita, sudah dalam tanggung jawab. Udah biarin aja dah. Kalau dia ngomong apa-apa, kalau lu gak suka, gak usah didengerin. Allahi la yakunanna li kalamihi alladhi sama'tu naba'an. Demi Allah, la yakunanna li kalamihi. Apa yang disampaikannya, yang aku dengar, naba, berita, naba, berita, sesuatu yang memang belum sampai ke kaum Quraisy. Wa in tusibul arabu faqad fa in tusibul arabu faqad kufitumuhu bi ghairikum. Saya jamin dalam perlindungan saya dengan harapan kalau seandainya ada orang Arab lain, suku Arab yang lain mengalahkan dia, maka berarti Muhammad akan hilang tanpa kita. Jadi dia berharap meskipun melindungi, Muhammad akan ditentang atau akan dihabisi oleh Arab lain. Maksudnya bukan dalam suku Quraisy. Jadi kalau seandainya dia terus dakwah, kita biarin. Tapi kita tidak bertanggung jawab terhadap suku lain. Jadi Utbah ini hanya meminta di grup Quraisynya, di suku Quraisy. Jadi di luar suku Quraisy,
Dia tidak tanggung jawab. Jadi dia berharap kalau Muhammad itu dikalahkan oleh orang Arab selain suku Quraisy, maka berarti mereka tidak perlu mengalahkan Baginda. Artinya dengan sendirinya dakwah Nabi hilang. Tanpa dia tekan, tanpa mereka tekan. Wa in wa iyadharu 'alal arab wa iyadharu 'alal arabi fa izzuhu izzukum. Itulah seandainya dakwah Muhammad itu benar dan membesar, lalu kemudian menghasilkan kemuliaan bagi Muhammad, maka kemuliaannya itu juga kemuliaan kalian. Keren ini. Jadi dia membiarkan Muhammad itu bagian dari keluarganya untuk dakwah. Kalau nggak suka mudah-mudahan ada orang lain yang ngalahin. Tapi kalau seandainya Muhammad ini benar seorang rasul dan kemudian membesar dakwanya lalu menjadi orang, maka kemuliaannya orang Quraisy ke bawah. Dan memang suku Quraisy ke bawah. Itu argumentasi Utbah. Faqalu, lalu mereka menjawab, laqad sahharaka Muhammad. Kamu kena sihir ya. Kamu kena sihir Muhammad. Jadi mereka, orang yang kita utus jadi begini ngomongnya. Kena sihir kali. Faqala hadza ra'yi. Bukan, ini pendapatku, kata Utbah. Summa aradu alaihi ba'da dzalika ay yusharikahum fi ibadatihim wa yusharikuhu fi ibadatih. Jadi ini strategi orang Quraisy setelah tekanan fisik gak berhasil, mulai melemah. Mulai melakukan argumentasi. Mulai melakukan pendekatan, humanis. Jadi karena ditekan kagak bisa, mulai pendekatan humanis. Pendekatan kemanusiaan. Oke. Setelah itu mereka mengajukan satu ya supaya win-win solusi. Jadi mereka tidak tertekan, Nabi tidak tertekan. Cuma solusinya yaitu mereka meminta agar Nabi mengikuti penyembahan sekali waktu, penyembahan mereka, dan mereka akan mengikuti penyembahan Nabi. Artinya nanti giliran. Ini agama bukan kerja bakti masalahnya. Ini akidah. Kalau kerja bakti masih bisa. Makan-makan masih bisa lah giliran. Meskipun dengan di luar Islam. Masih bisa kerja bakti. Makan. Masih bisa, ini akidah. Yang tidak bisa ditawar. Jadi mereka mengajukan solusi itu. Udah, ya Muhammad, kita sudahlah nggak usah berantem. Tapi situ nanti ikut ibadah kita, nanti kita ikut ibadah sampean jenengan gitu. Fa'anzalallahu fi dzalik. Maka Allah turunkan ayat yaitu Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah sesuatu yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud.
Dan selama kalian tidak Islam, kalian tidak akan diperkenankan menyembah apa yang aku sembah. Jadi Nabi Muhammad tidak akan memaksa kalau belum Islam. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tegaskan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah. Kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Ini toleransi. Bukan toleransi itu saling apa infiltrasi akidah. Akulturasi budaya boleh. Tapi akulturasi akidah itu bukan namanya, bukan, ya itu tidak diperbolehkan. Kadang kita nyembah ini, besok nanti sholat, nanti giliran orang lain nyembah patung kita ikut, nanti ada perayaan ini kita ikut. Bukan begitu. Idul Fitri mereka ikut, Natalan kita ikut, ya enggak gitu. Jadi sudah jalani saja apa yang kalian percaya. Ini dalil toleransi. Meskipun itu turunnya ke bangsa Quraisy, ini menjadi dalil umum. Karena al-ibratu bi'ulumil bi'ulumil lafzi. Jadi suatu kalimat itu dipahami karena lafaz, bukan karena asal muasal turun. Fala tatahwahhamu anni ujibukum li talabikum minal isyraki billah. Jangan kalian harap aku akan mengabulkan permintaan kalian untuk menyekutukan Allah. Fa'aisu minhu wa talabu ba'da dhalika ayyanza'a minal qur'ani ma yaghiduhum min zabil awsani wal wa'idu syadid. Mereka kehilangan cara setelah menawarkan ini enggak win-win solusi yang mereka anggap bisa, ternyata baginda sallallahu alaihi wasallam menolak. Mereka kehilangan cara. Mereka putus asa. Saking putus asanya mereka menawar. Oke, gini aja Muhammad. Kamu kita ajak begitu nggak mau, ditolak. Ya sudah, kami mau kamu membacakan ayat-ayat yang tidak mencela Tuhan-Tuhan kamu. Terserah kamu mau bacaan apa. Yang penting jangan ada ayat-ayat yang mencela Tuhan-Tuhan kami. Sesembahan kami. Jadi itu ditawar. Ayat ditawar oleh orang-orang Quraisy. Pengang kali dia ya. Sesembahannya dicaci maki. Wal wa'idus syadid. Dan mereka kejengkelannya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menghina sesembahan mereka, yang melecehkan sesembahan mereka. Itu sangat jengkel. Udah. Ditekan fisik kagak bisa, didengerin. Jadi kayak gitu mereka putus asa. Fayati bi Qur'anin ghairihi au yubaddilhu. Terserah engkau Muhammad. Bacain yang lain aja. Yang jangan kayak gitu ayatnya. Atau gantilah. Fa'anzalallahu jawaban lahum fi surati Yunus. Maka Allah menurunkan surat Yunus sebagai jawaban atas permintaan mereka.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus ayat 51. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan ya Muhammad, aku tidak memiliki hak untuk mengganti apa yang aku terima. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya menyampaikan atau mengikuti wahyu. Jadi turun ketika ayat Fusilat, surat Fusilat 1:14 itu turun gitu, turun. Itu memang turun. Sampai ayat 14 itu mau ditutup mau enggak itu urusannya sampai ayat 14. Fusilat. Jadi bukan karena kehendaknya, bukan sebagai argumentasi karena nafsunya. Turun ayat sebagai argumentasi, Allah turunkan, sudah berhenti. Dan dilalanya setelah selesai ditutup mulutnya, padahal memang selesai. Ayat itu turunnya ya 1-14. Jadi mereka putus asa. Wa qad hasala lahu kuffar wa qad hasala lahu ma'a kuffari Quraisyin nadiratun takunulan liman istihana bid-dha'ifi kamisbahi yastadi'u bihi. Dalam beberapa periode setelah mereka putus asa itu keadaan apa ya? Memang agak melemah tekanannya dan orang-orang Quraisy, para pembesarnya mencoba yaitu tadi melakukan hubungan humanis gitu ya. Soft apa namanya? Tekanan yang lebih soft lah. Dan pada saat-saat seperti itu ada kejadian yang jarang terjadi di kalangan kaum Quraisy. Ini seperti apa ya, pancaran lampu. Apa kisahnya? Wa huwa annahu baina Rasul alaihi salatu wassalam ma'a kubara'i Quraisyin wa israfihim yata'allafahum wa yu'radu alaihimul Qur'ana wa ma jaa'a bihi minad din. Ketika Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para pembesar Quraisy dan orang-orang pilihan, para syaraf, pimpinan yang diharapkan Islamnya oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi, jadi ini orang entah karena strategi humanis, entah apa, mendengarkan. Jadi Nabi ngomong didengerin. Karena didengerin, direspon, Nabi semangat menjelaskannya. Sehingga Nabi berharap ini pembesar-pembesar ini masuk Islam. Id aqbala alaihi Abdullah bin Ummu Maktum al-A'ma. Tiba-tiba lagi semangat. Ini orang-orang besar, karena kalau orang-orang besar itu pasti punya pengikut. Jadi kalau mereka masuk Islam, ini secara drastis akan meningkatkan Islam. Dakwah, kecepatan dakwah mungkin lebih cepat. Itu pikiran manusia Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada seorang bernama Abdullah bin Ummu Maktum al-A'ma yang buta. Wa huwa mimman aslamu qadiman. Dan beliau termasuk orang yang berislam di awal. Wan nabiyyu mustaqillun, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mustaqillun bil qaum. Sedangkan Nabi sedang apalagi semangatnya menjelaskan Islam kepada pembesar-pembesar itu. Walaqad laqi minhum mu'nisatan hatta tama'a fi islamihim.
Dan Nabi merasa orang-orang merespon, para pembesar ini merespon baik, artinya tidak seperti biasanya. Ini tumben, orang ini merespon. Jadi ada pilihan strategi rupanya. Merespon, meskipun belum tentu bisa. Coba didengerin. Sehingga Nabi merasa orang-orang ini akan Islam. Karena responnya positif lah. Faqala lahu Abdullah, ya Rasulullah, allimni mimma allamakallah. Ya Rasulullah, ajari aku dengan yang diajarkan Allah kepadamu. Dan itu berulang-ulang. Rasul lagi ngomong. Ada orang minta diajarin berulang-ulang. Ini Abdullah Maktum buta. Tidak melihat. Memang wajar juga beliau ngomong berulang-ulang memang karena kagak lihat. Entah tidak ada yang bisikin. Kalau kita, Nabi lagi ngomong. Mungkin gak ada yang bisa. Nabi lagi ngadepnya. Cuma Abdullah ini berkali-kali ngomong begitu. Wa aksaru alaihi qaul, berkali-kali. Fasyaqqa dzalika 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa karaha qati'ahu li kalami. Baginda ini manusia. Ini sifat manusianya. Agak kurang suka. Lagi ngomong dipotong gitu. Wa khafa alaihi salatu wassalam ayyakuna altafatahu lidzalikal miskinu yunaffiru anhu qalba ulaikal isyrafi fa'arada anhu. Nabi khawatir kalau tiba-tiba dia melayani Abdullah, anggapan orang para pembesar ini gimana sih? Dia lagi ngomong sama kita. Ini pembesar ini yang dihadapin para pembesar. Lagi ngomong, dipotong. Kira-kira apa responnya? Nggak usah jauh-jauh, kita saja lagi ngadepin orang yang penting. Jadi ini memang dari sisi kemanusiaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa'atabahullahu ala dzalika biqaulihi awwala surati Abasa. Maka Allah menegur beliau dengan surat pertama Abasa. Abasa wa tawalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Engkau bermuka masam. Wa tawalla, kurang suka. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, padahal mungkin dia ingin membersihkan diri. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia sedang ingin diajarkan sesuatu yang mungkin bermanfaat. Amma man istagna, tetapi engkau bersikap demikian. Amma man istagna, karena menghadapi orang-orang kaya, orang-orang pembesar itu. Fa'anta lahu tasadda, dan kamu berharap mereka layani mereka gitu, dengan berharap Islam mereka, sehingga mereka baginda lebih melayani mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada kewajibanmu untuk mendakwahkan mereka menjadi muslim, memaksa mereka menjadi muslim. Artinya Islam atau tidak Islam itu hak Allah, bukan keinginan Nabi. Ini sekaligus teguran. Jadi Islam atau tidak, Nabi hanya menyampaikan. Urusan Islam atau tidak, urusan hidayah, dan itu prerogatif Allah. Nabi hanya menyampaikan. Wa amma man ja'aka yas'a, sementara orang yang datang kepadamu bersegera, wa huwa yakhsha, dia takut, dalam keadaan takut kepada Tuhan, fa anta anhu talaha, kamu berpaling.
Jadi ini surat teguran langsung. Fama abasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'daha fi wajhi faqirin. Dan sejak saat itu Nabi tidak berani mengabaikan orang miskin. Bukan hanya kepada Abdullah. Jadi kalau ada orang fakir, miskin, datang kepada beliau, beliau akan sangat takut. Jangan yang ditegur lagi. Jadi beliau melayani siapapun yang datang. Wa kana idza aqbala alaihi Abdullah bin Ummu Maktum yaqulu lahu marhaban biman atabani fihi rabbi. Maka setiap kali Abdullah bin Ummu Maktum menghadap bertemu beliau, selalu marhaban, selamat datang hai orang yang menyebabkan aku ditegur Tuhan. Jadi Nabi seperti itu. Jadi sejak saat itu Nabi khawatir kalau bermuka musam terhadap orang-orang miskin, orang-orang fakir. Maka Nabi selalu menyambut orang-orang miskin. Walamma ra'al musyrikuna anna hadil mutalib allati yu'raduna la tuqbalu minhum aradu ayyadkhulu fi babin akhirin. Ketika orang-orang Quraisy juga berputus asa, berbagai solusi, berbagai ide, berbagai cara selesai, tidak diterima dan tidak mengurangi dakwah Rasul, tidak memberikan efek terhadap pengurangan dakwah Rasul, maka mereka memilih cara lain. Wa huwa ta'jizur Rasul, wa huwa ta'jizur Rasuli bi talabil ayat. Mereka mulai mereka meminta bukti kerasulan Muhammad. Fajtami'u wa qalu, lalu mereka berkumpul, ya Muhammad, in kunta shadikan fa arana ayatan natlubuha minka. Muhammad, seandainya engkau benar, aku mohon minta bukti kemukjizatanmu. Wahia anta syakkalanal qamar firqataini. Salah satunya adalah memecah bulan menjadi dua. Nah ini periode-periode ini sebelum Nabi meminta pengikutnya hijrah ke Habasyah. Nanti selain permintaan ini terus permintaan lainnya keluar. Jadi permintaan keluar memecah bulan itu hanya satu permintaan. Setelah itu diminta lagi. Itu memang itu gambaran orang yang ingkar. Jadi diberikan kebenaran, terbukti ngeyel lagi, minta lagi. Nanti kita jelaskan karena hari sudah menjelang siang. Kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.